bahwa pemeriksaan pengajuan PK itu pengaju, saya menggunakan istilah pengaju karena dalam PK tidak ada pemohon dan tidak ada termohon. Dalam PK itu bukan siapa, tetapi apa yang diajukan. Tidak ada termohon, jadi jaksa itu bukan termohon PK, bukan. Hakim bukan termohon. Fungsi dan tugas jaksa, fungsi dan tugas penyidik, fungsi dan tugas hakim sudah selesai ketika putusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Istilah Belandanya krach van gewijs de zaak, bukan inkrah van gewijsde. Yang sering muncul itu kan inkrah van gewijsde. Salah. Memperoleh kekuatan hukum tetap itu krach van gewijs de zaak. Kalau inkrah van gewijsde, saya contohkan. Ketika ada sidang peradilan pidana, setelah pembacaan dakwaan, itu kan ada eksepsi biasanya. Kalau eksepsi diterima oleh majelis hakim yang mulia, maka majelis hakim akan memberikan putusan sela. Ketika itu tidak dilawan dengan naik banding, maka putusan sela itu disebut inkrah van gewijsde, bukan krach van gewijs de zaak. Kenapa? Karena pokok perkaranya belum disidangkan, belum selesai. Makanya dia hanya inkrah. Tetapi kalau PK itu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah krach van gewijs de zaak. Zaak itu pokok perkara. Nah, ini istilah yang harus kita pahami bersama. Mengapa sih PK itu mengatur demikian? Tidak ada termohon dan pemohon. Ya karena fungsi dan tugas jaksa sudah selesai, fungsi tugas penyidik sudah selesai, fungsi tugas hakim sudah selesai. Sekarang PK, makanya PK diatur sebagai upaya hukum luar biasa, yang aturannya luar biasa. Itulah PK. Karena itu PK berbeda penggunaan teori pembuktiannya. Kalau teori pembuktian pada pokok perkara itu menggunakan negatif wettelig bewijs teori. Teori negatif perundang-undangan yang kemudian dinormatifkan di dalam pasal 183 KUHP. Di situ dinyatakan hakim tidak boleh memidana. Tidak boleh, itu namanya negatif. Hakim tidak boleh memidana kecuali berdasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu. Itu artinya teori pembuktian negatif wettelig bewijs teori. Itu yang digunakan dalam pokok persidangan. Dalam PK beda lagi teori pembuktiannya. Sama dengan dalam pra-peradilan. Pra-peradilan itu teori pembuktian yang digunakan oleh hakim yang mulia, hakim tunggal, adalah positif wettelig bewijs teori. Jadi teori positif perundang-undangan. Hakim tidak mendasarkan kepada keyakinan, hanya mendasarkan kepada perundang-undangan. Misalnya, apakah benar, apakah sah penetapan tersangka terhadap seseorang? Itu diperiksa. Penetapan tersangka itu kan harus ada minimal dua alat bukti yang sah. Ya diperiksa saja dalam pra-peradilan. Hei penyidik, kau punya dua alat bukti enggak? Oh punya Bapak Hakim, punya Ibu Hakim. Ini keterangan saksi, ini surat. Itu namanya pemeriksaan formalitas. Pra-peradilan adalah pemeriksaan formil. Itu menurut peraturan Mahkamah Agung. Sering ditangkap dimaknakan secara salah. Pemeriksaan formil sering dimaknakan pemeriksaan formalitas. Kalau pemeriksaan formalitas tak ada gunanya itu pra-peradilan. Beda lagi dengan PK. PK itu menggunakan teori pembuktian yang disebut dengan istilah la conviction raisonné. Itu bahasa Perancis. Bahasa Inggrisnya conviction reason. Bahasa Belandanya bener gende
overtriggering. Itu yang disebut teori conviction reason. Keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Karena itu persidangan PK itu tak perlu mencari alat bukti, dua alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP itu. Kita semua mencarinya itu dengan alasan-alasan yang logis, logika. Itu yang digunakan dalam PK. Sudah selesai itu penggunaan negatif veteleh, bicara sana sini dan sebagainya. Pemeriksaan sidang PK itu ya sudah, garis saja. Apakah pengaju itu mengajukan itu ada enggak 3 alasan itu? 3 alasan itu limitatif, bukan kumulatif. Salah satu saja ada, itu bisa diterima PK-nya, bisa diterima, tapi belum tentu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung nanti akan menggunakan conviction reason. Makanya diatur di dalam KUHP itu. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan, begitu bunyinya itu. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan, maka tidak membenarkan alasan PK, maka Mahkamah Agung menolak. Ayat 2-nya, apabila Mahkamah Agung membenarkan, itu artinya apa? Mahkamah Agung akan menggunakan teori conviction reason, nggak ngurusi lagi masalah alat bukti, tetek bengek dan sebagainya. Dia hanya menggunakan logika. Apa logika? Logika berpikir yang lurus, tidak bengkok-bengkok. Makanya PK itu hendak mengajarkan, hendak menyadarkan, hendak memberikan pemahaman kepada semua ahli hukum, khususnya aparat penegak hukum, bahwa kenapa ada PK, ingin mengajarkan bahwa manusia itu sesungguhnya tempat salah dan lupa. Begitulah dalam bahasa agamanya itu al-insanu mahallul khotta wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Makanya diatur oleh PK. Ini loh, meskipun kau manusia advokat, manusia jaksa, manusia hakim, manusia penyidik, itu tempat salah dan lupa. Diberi ruangan oleh hukum acara itu. Carilah. Artinya apa? Maka aparat penegak hukum yang tergabung di dalam criminal justice system hendaknya menurunkan ego. Jangan menaikkan emosi. Semua merenung, kita ini manusia, mungkin saja ada kesalahan. Dengan kata lain, PK itu tidak mempersoalkan kesengajaan unprofesional. Enggak, unprofesional itu kesengajaan untuk tidak melaksanakan peraturan karena berbagai faktor. Entah itu karena bunga mawar merah tanda cinta itu, atau karena kekuasaan penyalahguna, itu enggak. PK tidak mempersoalkan kesengajaan yang dibuat, itu urusan tindak pidana. Jadi kalau ternyata ada kesengajaan-kesengajaan aparat, ya, itu laporkan, itu tindak pidana sendiri itu. Sebetulnya kalau itu bukan delik aduan, polisi harus bertindak. Oh, ini ada unprofesional. PK hanya ngurusi yang tidak profesional. Artinya ada kelalaian sebagai manusia, ada kehilafan, ada kekeliruan. Oh, ada keadaan baru yang muncul. Jika sekiranya itu sudah diperiksa dulu, maka putusan bebas atau lepas. Maka itulah yang kita cari di dalam persidangan ini. Mengapa jaksa itu tidak termasuk sebagai termohon? Kehadiran jaksa diatur di dalam PK. Kehadiran jaksa hanyalah dapat memberikan pendapatnya, titik. Karena itu jaksa
seharusnya tidak usah membuat kontra memori PK, kontra memori kasasi yang ada, memori kasasi yang ada. Yang ada dalam PK, jaksa dipersilakan, diperkenankan memberikan pendapatnya. Artinya apa? Karena jaksa tidak bertindak sebagai penuntut umum. Tidak boleh menanyakan pada saksi, apalagi mencecar seperti persidangan itu ya. Itu sudah selesai tugas jaksa. Tugas penyidik juga sudah selesai. Tugas hakim selesai. Karena itu diatur. Majelis hakim yang memeriksa sidang PK adalah hakim yang tidak memberikan putusan. Itu artinya apa? Ayo kita turunkan ego kita. Sama-sama mengembalikan kemanusiaan kita. Mencari bersama-sama, menemukan bersama-sama. Adakah keadilan yang tercecer dalam suatu perkara ini? Begitulah kira-kira PK itu. Terima kasih. Kita bersyukur nih pada kali ini kita kehadiran salah seorang ahli ya hukum acara pidana dari Universitas Bhayangkara ya, Surabaya ya. Terima kasih Prof. Dr. M. Solahuddin SHMH yang Selamat sudah siang. Dapat kita bertemu nih ya di dalam acara channel untuk mencari keadilan ya bagi Vina. Karena Prof. Solahuddin ini adalah salah satu ahli yang kami kuasa hukum, penasihat hukum dari kasus Vina Cirebon kami hadirkan menjadi ahli. Ya. Betul. Dan hari ini beliau juga dihadirkan sebagai ahli dalam kasus sidang Jessica di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami baru selesai ini ya sidang menyaksikan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana Prof. Solahuddin juga adalah merupakan ahli ya yang dihadirkan. Baik. Prof mungkin bisa ceritakan tadi ya terkait ini sebelum kita masuk ke ke kasus Vina dan Eki ya di Cirebon yang terjadi tadi di sidang Jessica kira-kira apa Prof yang Prof bisa ini sampaikan? Ya, jadi sejak awal memang saya sudah melihat sebagaimana kasus Vina Cirebon dulu. Ketidakpahaman ya secara baik dan benar mengenai hukum acara PK ini ya, bahwa jaksa itu, kehadiran jaksa itu bukan sebagai penuntut umum, jadi dia hanya hadir ya, jadi jaksa itu ikut hadir dan dapat memberikan pendapatnya ya. Jadi artinya apa ya, dia tidak boleh misalnya mencecar kepada pertanyaan ahli atau saksi yang dihadirkan oleh pemohon PK ya. Karena sesungguhnya PK itu nggak ada termohonnya gitu loh. Termohonnya itu ya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan pihak jaksa, bukan pula hakim, bukan pula penyidik. Mereka sudah selesai. Hanya hasil dari putusan itu terdapat hal-hal yang secara umum orang mengatakan bahwa itu terdapat novum. Nah, di sini banyak yang tidak memahami secara baik dan benar. Jadi jaksa itu ya mestinya ya sudah dia hadir, dengarkan, bicara dengan hati nurani dan logikanya. Kalau dia sependapat, dia nyatakan. Kalau tidak sependapat, nyatakan. Nanti akan dicatat dalam berita acara pendapat, berita acara pemeriksaan sidang. Itu yang sering saya saya lihat ya, bahwa sesungguhnya itu tidak seperti itu. Karena apa? Karena PK itu panggungnya terpidana. Jadi terpidana diberi waktu seluas-luasnya. Ajukan, oh ini loh persidangan hakim yang mulia, bahwa ada novum yang sudah kami peroleh. Mohon keadilan. Itu saja. Kalau menurut Prof nih, ya, bahwa di sidang dalam kasus PK Jessica ini, apakah jaksa yang dimaksudkan itu sudah memberikan peran seperti yang diharapkan dalam 264 ya,
KUHP ya. Iya. Nah, bahwa jaksa hadir dan dapat memberikan pendapat ya terhadap Pendapatnya permohonan PK. betul. Ya. Karena kami mendengar dari sidang-sidang sebelumnya ya yang kami monitor bahwa jaksa ingin menghadirkan ahli, Iya. mengcounter apa yang akan dihadirkan oleh pemohon. Pemohon. Ya, Iya. menurut Dr. Solahuddin selaku ahli pidana, apakah ini boleh dan dibenarkan? Ya itu jelas tidak boleh. Karena apa? Kenapa tidak boleh jaksa itu menghadirkan ahli atau menghadirkan saksi lagi? Itu berarti sama saja dengan pengulangan peradilan terdahulu. Sementara PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Makanya diatur di situ. Di 263 sampai 269 itu diatur. Majelis Hakim Agung nanti yang meriksa itu tidak boleh memanggil saksi atau jaksa. Beda dengan kasasi. Ya. Kasasi hakim majelis Hakim Agung Ya. itu boleh. Hmm. Jika diperlukan boleh menghadirkan saksi atau bahkan memanggil jaksa. Kalau PK nggak boleh. Artinya apa? Jaksa sudah selesai. Tugas-tugasnya sudah selesai. Dan sekarang terpidana ini menemukan novum. Makanya ingin memperoleh keadilan. Itulah PK. Ya, ini lembaga PK ini kan kita tahu diadopsi mulai dari KUHP kita baru, KUHP kita yang dari tahun 81, Prof. Iya, 81. Itu berangkat dari peristiwa dari Senkon dan Karta ya. Iya, waktu Saat itu ya. Betul. Di mana ditemukan ada fakta bahwa sesudah pengadilan proses pengadilan yang biasa dari pengadilan negeri, pengadilan tingkat 2 ke pengadilan tinggi, kemudian kasasi, sesudah yang sudah disebut dengan putusan yang sudah inkrah, ternyata masih didapatkan ada putusan yang keliru ya. Betul. Dari pengalaman waktu Senkon dan Karta. Tapi saluran pengadilan saat itu tidak ada belum diatur. Makanya timbullah 81 kan, betul. Diatur kan. Nah, sekarang ini bahwa lembaga PK ini diatur dari tahun 81 itu adalah bahwa itu adalah hak dari terpidana kan? Terpidana. Makanya ketika waktu jaksa mengajukan PK kemudian dianulir keputusan itu oleh Mahkamah Konstitusi ya. Betul. Bahwa jaksa tidak boleh lagi mengajukan PK. Iya. Dan ingat, isi dari KUHP itu, Bang Yutek ya. Isi dari KUHP itu sebenarnya sama dan sebangun dari peraturan Mahkamah Agung tentang PK itu. Sebelum Undang-Undang KUHP ini tahun 81 disahkan. Jadi itu inisiatif dari Mahkamah Agung sendiri. Ya, dan kasus Senkon Karta, ingat, kasus Senkon Karta itu justru yang mengusulkan supaya Senkon Karta dibebaskan adalah pihak Jaksa Agung. Jadi Kejaksaan Agung ini harus direnungkan lah oleh semua komponen sistem peradilan pidana gitu. Prof. Solahuddin, saya mau tanya sebelum kita masuk ke kasusnya Vina ya, perkembangan terbaru nanti saya akan tanya dan kita berdiskusi sedikit aja tentang perkembangan kasus Vina ya. Saya mau tanya, dengan fenomena banyaknya orang sekarang mengajukan PK dan memanfaatkan lembaga PK ini, Prof. selaku ahli pidana melihatnya apa? Fenomena apa ini? Jadi sebenarnya fenomena bahwa keadilan oleh manusia itu kadang tidak sempurna, ya kan. Makanya sering saya katakan PK ini ada latar belakang filosofis. Mengapa PK itu normanya diatur seperti itu? Misalnya novumnya itu antara lain ada kehilafan yang nyata atau kekeliruan yang nyata di dalam putusan pengadilan. Itu artinya apa? Kita sebagai manusia ini bisa saja salah atau lupa. Yang sebenarnya itu bahasa agamanya al-insanu mahallul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi biasa saja. Makanya diberi ruang. Saya katakan ruang keadilan yang tercecer. Kenapa tercecer? Karena dulu belum ditemukan. Baru ditemukan kemudian. Itulah keadilan yang tercecer. Dan manusia salah itu wajar. Makanya kalau ada pengajuan PK, semua komponen peradilan pidana itu harus menyatukan hati dan logikanya.
menurunkan ego. Jangan seperti pada waktu persidangan pokok perkara. Karena mereka sudah selesai tugasnya. Satukan hati, cari yang benar-benar, kebenaran material dicari. Oh iya, ini memang ada. Ya sudah gitu. Oh ini ada menurut kamu tapi saya kok enggak. Ya sudah, nyatakan saja sebagai pendapat. Jangan lagi seperti persidangan yang pokok perkara. Nah kalau itu seperti persidangan pokok perkara, PK berarti kan tidak ubahnya. Ya. Mengulang peradilan yang sudah selesai. Karena ini luar biasa kan? Ini luar biasa. Untuk mengumpulkan yang tercecer tadi. Yang tercecer, gitu loh. Fenomena kok banyak PK. Nah, namun demikian, yaitu tadi tetap batasannya secara limitatif pada 263 ayat 2. A, B, C. Nah, itu batasannya, Mas. Ya, itu limitatif. Sudah ditetapkan secara itu aja. Khilafan hakim dan pertentangan dalam putusan. Makanya saya katakan, siapa sih termohonnya PK? Termohon PK itu bukan siapa, tetapi apa. Nah, loh kok ada jaksa hadir? Boleh. Jaksa hadir diberi hadir dan dia dapat dapat menyampaikan pendapatnya. Kehadiran jaksa bukan sebagai penuntut umum. Karena itu dia hadir nggak pakai toga. Pakaian jaksa biasa. Nah kalau dia bertindak sebagai penuntut umum, ya dia harus pakai toga. Harus pakai toga. Gitu loh Mas.